Dan ini yang penting sekali, bahwa kediamannya di Jakarta. Dan dalam pertemuan itu yang tertutup, Gus Yahya Khalilistakuf hanya memberi pesan kepada yang di lapangan, baik itu para ulama, para kiai, dan para konten kreator, sedikit dikurangi narasi-narasi yang keras. Artinya diminta lebih santun lah. Saya akan tetap mendukung kalian. Dan saya tidak mungkin akan ngomong secara langsung, secara tegas, secara lugas di media sosial. Karena PBNU ini tidak hanya serta-merta hanya ngurusin nasab. Banyak yang kita urus. Jadi soal nasab atau rungkatnya nasab klan Balawi, biarlah akar rumput yang akan menyelesaikan. Atau kultural maupun natural yang akan menyelesaikan. Lanjut, itu kata Gus Yahya Khalilistakuf melalui Trah Wali Songo yang sudah mendatangi rumah pemenangan Patra Kuningan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD. Itu sebetulnya, sekali lagi, bukan serta-merta persoalan dukung-mendukung. Sekali lagi ya, bukan soal dukung-mendukung saja. Yang akhirnya setelah Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Maduddin menganulir dukungan terhadap Ganjar Mahfud, luar biasa reaksinya. Dan ya kena bully lagi. Apalagi Gus Fuad Pleret, apalagi Kiai Haji Maduddin. Dan itu bergulir terus dan bergulir terus sampai hari ini. Di framing macam-macam lah. Nabi Khidir, mimpi, macam-macam lah. Intinya di framing sebagai halu bahwa Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Maduddin itu akhirnya di framing halu oleh kelompok Ba'alawi. Dan mungkin juga yang dulunya itu mendukung tesis Kiai Haji Maduddin, pernyataan-pernyataan Gus Fuad Pleret bisa jadi akhirnya menarik diri dukungan dengan Kiai Haji Maduddin dan Gus Fuad Pleret. Dan sebetulnya secara pribadi, baik itu Gus Fuad Pleret maupun Kiai Haji Maduddin tidak masalah. Mendukung pernyataan saya, mendukung tesis saya, ataupun tidak, itu nggak jadi masalah. Kita bebaskan. Apa yang Anda mau, disitulah yang Anda yakini, disitulah yang Anda harus lakukan. Kurang lebih pernyataan dari Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Maduddin menanggapi para netizen, menanggapi masyarakat-masyarakat awam yang mengikuti terus channel-channel mengenai rungkatnya nasab klan Balawi ini. Jadi sekali lagi, free, bebas kalian berpendapat, mendukung atau enggak, silahkan saja. Kalau bagi masyarakat yang, mohon maaf, punya keterbatasan dalam menginterpretasi gerakan-gerakan tahap demi tahap, periode demi periode, dari awal keluarnya tesis Kiai Haji Maduddin, kemudian pernyataan Gus Fuad Pleret yang mengatakan bahwa Habib nggak usah berceramah, kemudian dipersekusi oleh kelompok ex-EPI sampai hari ini, ya sebetulnya mendatangi rumah pemenangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD di Patra Kuningan itu sekali lagi, bukan serta-merta ingin mendukung secara penuh capres-cawapres, apalagi seperti yang dipraming oleh kelompok Balawi. Oh ternyata Kiai Haji Maduddin dan Gus Fuad Pleret ini hanya mencari panggung politik. Framingnya kan seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan, tidak. Tapi terserah Anda mau percaya atau tidak, monggo. Itu menjadi keputusan. Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan masalah ini. Bahwa Kiai Haji Maduddin, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Gus Pakih,
dan semua para kiai, ulama, ustaz, para intelektual muda yang ikut juga bagaimana menggarisbawahi tentang tesis Kiai Haji Madudin itu tidak punya kepentingan politik capres cawapres. Kepentingannya cuma satu, bagaimana agar data-data yang dikumpulkan oleh para intelektual muda, para kiai, kita tidak sebut ya, akhirnya menjadi garis bawahi tentang tesis Kiai Haji Madudin ini mendapat tempat dan diterima oleh tokoh nasionalis bangsa ini, negara ini. Karena apa? Ini sudah sangat membahayakan sekali klan Ba'alawi ini. Membahayakan bagaimana? Bukankah kalau kata bahaya ini mempropaganda Anda, memprovokasi Anda, membentur-benturkan umat Islam, membentur-benturkan para habaib dan ulama. Itu kan kata Ba'alawi. Itu kan kata Muhyiddin dan bohir-bohirnya yang pro kepada para habaib yang tidak tahu persis dan tidak mencoba keluar dari zona mereka sebagai seorang Muhyiddin, kemudian berusaha membuat jeda sebentar, pikirannya dikosongkan, dan coba membuka diri. Apakah benar sih yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin soal rungkatnya nasab klan Ba'alawi? Apakah benar sih yang dikatakan oleh Kiai Haji Nur Iya dengan kitab-kitabnya yang juga sama soal rungkatnya nasab klan Ba'alawi? Apakah benar sih tulisan-tulisan yang sering diposting oleh Gus Pakih mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi? Apakah benar sih uraian-uraian narasi-narasi yang konstruktif yang disampaikan oleh Dr. Manakem Ali dengan berbagai macam kitab internal dan kitab eksternal soal nasab klan Ba'alawi? Dan apakah benar riset yang selama ini dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto mengenai mengenai DNA Ba'alawi berhaplogrup G Yahudi? Saya pribadi juga mencoba membuat jeda sebentar keluar dari zona ini untuk saya coba berselancar mencari tahu dari berbagai macam narasumber seorang tokoh yang berkompeten dengan soal nasab ini, kemudian beberapa source, link, daftar pustaka, soal tesis Kiai Haji Madudin, soal apa yang sering diungkapkan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, Kiai Haji Nur Iya, Dr. Manakem Ali, dan lain sebagainya. Saya juga berusaha mencoba menelaah. Mereka ini hanya halu atau benar-benar ilmiah sih? Kok merungkatkan nasab Ba'alawi? Dan akhirnya setelah saya sekian lama, kurang lebih setahun ini, Kiai Haji Nur Iya, Dr. Manakem Ali, Dr. Sugeng Sugiharto, Gus Pakih, Tubagus Mogi, yang akhirnya kepada Gus Fuad Claret, dan terakhir puncaknya kepada Kiai Haji Madudin, akhirnya menjadi teologi, menjadi keyakinan bahwa nasab klan Ba'alawi ini benar-benar tidak terkonfirmasi secara ilmiah by data pada persoalan atau inti dari tesis Kiai Haji Madudin itu bahwa ada kekosongan 550 tahun, bahwa Ubaidillah itu tidak disebutkan
sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, gitu loh. Tidak ada, dan berpatokan dari situ aja. Walaupun dari klan Ba'alawi itu tidak bisa membatalkan nasab klan Ba'alawi berdasarkan sanad-sanadnya, berdasarkan dalil-dalilnya, berdasarkan parawi-parawinya, ditambah berdasarkan seorang bernama Rumel Abbas yang terus sampai hari ini meneliti mengenai adakah kitab sejaman yang dimaksud oleh Kiai Jimaduddin, terus diteliti dan akan dicari dan berusaha bahwa kitab yang disebutkan oleh Kiai Jimaduddin itu harus didapatkan. Ini menambah menjadi lebih tebal garis bawah itu. Bahwa memang apa yang diutarakan oleh kelompok klan Ba'alawi, kalau nggak salah, ya saya masih ingat, ketika perdebatan di mana itu? Di Banten, kurang lebih seperti itu kan, menurut internal mereka. Sedangkan mereka sendiri tidak bisa membuat perspektif yang lain yang menunjukkan bahwa ini loh, selain saya punya kitab internal, data internal, ini juga ada data eksternal yang menyebutkan bahwa Ba'alawi itu tersambung nasabnya kepada Dzurriyyah Rasulullah. Dan mereka nggak bisa memberikan secara ilmiah, secara kepastian, tidak hanya sekedar narasi-narasi, tapi bukti by data, mereka sampai hari tidak bisa menyuguhkan bukti-bukti itu yang akhirnya menepis atau sebagai antitesis apa yang sudah diteliti selama ini oleh Kiai Haji Maduddin tentang rungkatnya nasab klan Ba'alawi. Ya, di luar sana banyak sekali masih perbincangan-perbincangan seperti Gus Aziz, mantunya seorang ulama di Banten ya. Kemudian saya lupa ya. Kurang lebih itu yang saya amati. Dan kelompoknya lah, Gus Aziz dan kelompoknya lah, itu masih melakukan terus perdebatan-perdebatan di media sosial, entah offline maupun online, yang fokus pada sebuah kitab, manuskrip, parawi, dan lain sebagainya. Oke sih, tetap terus berjalan itu. Nah, disitulah akhirnya, dan kemungkinan besar, tokoh-tokoh yang terkait dengan ya hubungan baik mungkin ya selama ini dengan klan Ba'alawi, ya lama-lama juga akan berpikir pasti. Seperti, sorry ya sebelumnya, walaupun ini tidak sebetulnya Kiai Haji Maduddin tidak membawa organisasi Nahdlatul Ulama ya, dan tidak pernah kan, bahwa tesisnya ini bukan mewakili sebuah organisasi apapun kan. Kita masih ingat juga Gus Yahya Khalilistakuf itu dalam sebuah tulisan potongannya. Beliau memang dari kecil tuh akrab dengan klan Ba'alawi atau para habaib. Sangat akrab dari mulai sejak, ya mungkin sejak SD ya, bergaul dengan habaib itu. Karena mungkin ya ada pas waktu itu situasi dan kondisinya. Mungkin secara lingkungan lah. Dan sangat manusiawi ketika awal-awal Gus Yahya Khalilistakuf ini menyatakan bahwa klan Ba'alawi itu ya tetap nasabnya nyambung ke Dzurriyyah Rasulullah dalam konteks husnudon, kan begitu. Kemudian Rois Am, Kiai Haji Miftahul Layar juga sama, intinya juga husnudon. Dan beberapa gus-gus yang lain, Gus Miftah, ya yang masih punya interaksi lah
interaksi yang aktif dengan para klan Ba'alawi dan mungkin saja punya semacam hutang budi ya. Kita nggak tahu hutang budi yang bagaimana, tapi intinya masih punya beban moral ya, pasti mungkin sampai hari ini ada yang tetap membela klan Ba'alawi, ada yang mungkin terkikis pikirannya karena memang terus kita suarakan perjuangan mengenai rungkatnya klan Ba'alawi ini yang pada akhirnya video tentang Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama antara Habib Lutfi Yahya dari Pekalongan itu dengan Gus Yahya Qolistakuf memang sudah tidak harmonis lagi. Itu jelas, itu fakta yang kita lihat secara visual melalui media sosial. Persoalan di dalamnya itu ada yang pasti fakta bagaimana hubungan kedua tokoh tersebut, ya Allahu a'lam. Dan ini yang penting sekali, bahwa itu sudah dipanggil oleh Gus Yahya Qolistakuf di rumah kediamannya di Jakarta. Dan dalam pertemuan itu yang tertutup, Gus Yahya Qolistakuf hanya memberi pesan kepada tolong teman-teman yang di lapangan, baik itu para ulama, para kiai, dan para konten kreator, sedikit dikurangi narasi-narasi yang keras. Artinya diminta lebih santun lah. Saya akan tetap mendukung kalian. Dan saya tidak mungkin akan ngomong secara langsung, secara tegas, secara lugas di media sosial. Karena PBNU ini tidak hanya serta-merta hanya ngurusin nasab. Banyak yang kita urus. Jadi soal nasab atau rungkatnya nasab klan Ba'alawi, biarlah akar rumput yang akan menyelesaikan. Atau kultural maupun natural yang akan menyelesaikan. Lanjut, itu kata Gus Yahya Qolistakuf melalui. Dan kalau kita lihat PCN Wonogiri, ketuanya, Bapak Mubarok atau Kiai Mubarok tidak pernah dapat teguran apa-apa dari PBNU Pusat, apalagi PBNU Jawa Tengah. Ini fakta. Ini bukan berita hoak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.